Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bersama-sama dalam acara Maestro Golden Moment pada hari ini. Kita bersyukur juga karena kita masih bisa bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini akan memberkati kita di dalam perjalanan hidup kita masing-masing, sehingga kita makin belajar mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Itu kata firman Tuhan. Ya, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus supaya apa yang kita pelajari bersama-sama, perenungan kita bersama-sama pada hari ini makin mendekatkan kita kepada Tuhan. Apalagi sebagai para senior dan seniorita yang sudah usia lanjut, ya, kita semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan hidup kita. Ya, jangan kita makin jauh, karena kita tahu bahwa nanti pada waktunya Tuhan akan panggil kita dan kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu memohon Roh Kudus supaya menolong kami, sehingga apa yang boleh kami dengar dari firman Tuhan dan uraian perenungan kami pada hari ini diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga diberkati supaya semua kesiapannya menyampaikan firman Tuhan itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Sobat Maestro juga yang mendengarkan renungan ini diberkati Tuhan, sehingga firman yang sampai kepada kami tidak sia-sia, tapi semakin berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, dan kemudian 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kemudian satu ayat dari 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18, ini ayat yang terkenal juga, ya. Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini kata-kata yang sangat indah, bahwa kita diingatkan bahwa mengasihi bukan dengan kata-kata atau lidah, tapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ya, itu sesuai dengan tema kita pada hari ini. Seniorita yang diberkati Tuhan, kita tahu menurut Alkitab Tuhan itu adalah sumber kasih. Ya, Tuhan itu sendiri hakikatnya kasih sebetulnya. Semua ayat Alkitab menggambarkan itu, mulai dari penciptaan sampai penyelamatan, sehingga kita menerima hidup yang kekal. Dan Tuhan itu memiliki jenis kasih yang paling berharga, yaitu kasih apa? Kasih yang berdasarkan firman
Kasih yang berdasarkan ketentuan Tuhan yang benar, yaitu apa? Kasih kita seringkali sebut dalam bahasa Yunani kasih agape. Ya. Kasih agape ini kasih yang benar, ya. Kasih yang lainnya ya kasih tetapi tidak menunjukkan kasih yang benar, ya. Karena kasih agape itu kasih tanpa pamrih, ya. Seperti Kristus mengasihi dunia ini. Ya, jadi bukan kasih agape ini bukan perasaan atau kata-kata, tapi tindakan demi kepentingan orang lain. Tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Coba kita bayangkan kalau Tuhan hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memikirkan kepentingan manusia yang berdosa, tidak satu pun dari kita bisa masuk kerajaan Allah. Kasih ini membuat kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Dan hasilnya hidup kita makin bermakna dan bahagia. Nah, sekarang mari kita melihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan kasih yang tulus, kasih agapenya pada manusia. Ya, saya mau menggambarkan gini, sejak manusia diciptakan atau dunia diciptakan, Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya kepada manusia. Dia merancang bumi agar bumi itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Semua itu dia ciptakan demi kepentingan kita, bukan demi kepentingan Tuhan. Lalu kemudian meskipun Adam dan Hawa memberontak karena dosa, Tuhan sangat yakin bahwa keturunan mereka akan menyayangi Tuhan juga. Yaitu Tuhan punya kasih. Sehingga Allah langsung mengatur upaya penebusan untuk menyelamatkan keturunan Adam dan Hawa dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia, yang terwujud dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan di Alkitab dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudara, itu hal kasih Tuhan yang agape ini diwujudkan dengan gambaran metafora pada Yohanes 10 ayat 11-18 dengan kata-kata yang indah, yaitu gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhanlah gembala yang baik. Ya. Jadi karena itu dalam konteks ini maka manusia itu diwajibkan untuk bisa saling mengasihi sesamanya. Ya, mungkin kita berdalih, mana bisa kita mengasihi sesama kita? Kita manusia tidak sempurna. Bagaimana mewujudkannya? Nah, saya mau mengatakan, kalau kita membaca firman Tuhan, di firman Tuhan itu mau ditegaskan bahwa tentu saja kita harus bisa mengasihi. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya. Itu berarti kita bisa meniru Dia. Ya, memang menunjukkan kasih yang tulus tidak selalu mudah, tapi kita harus bisa melakukannya. Kalau sampai kita nggak bisa, itu karena dosa-dosa atau iblis yang menghalangi kita. Iblis yang masih ada dalam hati kita, sehingga menghalangi kita untuk melakukan tindakan mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Nah, lihat contoh-contoh di Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, itu dari mulai penciptaan itu, ada Habel, ada Nabi Nuh, ada Abraham, ada Nabi Elia, ada nabi-nabi yang lainnya, ada Rasul Paulus, ada Rasul Yohanes, ada Tuhan Yesus. Mereka itu terus-menerus menyampaikan berita kasih Allah selama bertahun-tahun, walaupun orang tidak peduli. Ya, tapi mereka bisa melakukannya itu, walaupun orang nggak peduli pada pemberitaan dari para nabi tentang kasih Allah tadi. Nah, oleh sebab itu saya mau mengatakan seperti mereka bisa, kita juga harus menunjukkan kasih yang tulus walaupun itu tidak mudah. Kasih yang tulus itu dinyatakan bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan kebenaran. Ini kalimat ini penting, ini tema kita pada hari ini. Apakah itu berarti bahwa kasih kita tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata? Bukan begitu. Kata-kata tidak cukup, ngomong doang tidak cukup, tidak bisa. Kalau cuma ngomong, itu perlu diikuti dengan tindakan. Maka dikatakan dengan perbuatan dan
kebenaran. Misalnya, kita tidak hanya akan berdoa supaya ada lebih banyak orang yang bekerja keras, tetapi supaya kalau kita berdoa supaya banyak orang bekerja keras, kita pun juga harus ikut bekerja keras dalam segala sesuatu, termasuk dalam pelayanan. Kan begitu, tindakan kita, perbuatan kita yang akan ditiru mereka. Bukan cuma ngomong, kita cuma ngomong, "Oi, kamu kerja keras." Tapi sebagai orang yang mengatakan itu, dia tidak bekerja keras. Ya, itu tidak memberi contoh yang baik. Nah, sekarang mari kita masuki pada substansinya. Kita mungkin bertanya, bagaimana cara kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran? Yang dimaksudkan adalah bahwa mari kita mengasihi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Kebenaran di sini artinya apa? Jangan sampai perbuatan kita dalam mengasihi itu dipandang salah di mata Tuhan. Nah, supaya nggak salah di mata Tuhan, maka kita mesti mendasarkannya. Setiap perbuatan mengasihi kita ini berdasarkan firman Tuhan. Ya, bukan berdasarkan kacamata dunia, bukan. Sebab dalam kacamata dunia banyak perbuatan mengasihi ini yang salah, yang keliru di mata Tuhan, yang dikritik oleh Tuhan. Ya, bahkan dihukum mati malah kalau kita lihat contoh di Alkitab nanti. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam cara kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran? Yaitu pertama apa? Ini orang Kristen ya. Kalau kita bicara Kristen, itu kita siap membantu walaupun tidak ada orang yang tahu. Ya, ini penting. Itu penting karena apa? Dikatakan di Alkitab bahwa kalau engkau memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Tangan kiri loh, itu tangan kiri itu tangannya kita sendiri. Itu aja nggak boleh tahu. Berarti apa? Apalagi orang lain nggak perlu tahu. Ya, jadi kita berbuat baik itu, mengasihi itu dengan rela kepada orang lain meskipun tidak ada orang yang mengetahui tindakan kita. Ya, ketika kita mencoba mengasihi dengan cara ini, menolong orang lain ini, mau kita sampaikan kepada dunia luar, itu sama dengan sikap yang dimiliki oleh Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira itu pada saat dia memberikan sumbangan, ya, itu kan mengasihi. Mereka ingin agar orang lain tahu tentang sumbangan yang dilakukan Ananias dan Sapira yang besar, bahwa dia sudah menjual tanahnya, ya. Tetapi itu semua tidak berkenan pada Tuhan. Itu sebuah kebohongan. Kalau kita bicara tentang jumlah sumbangan tadi, maka saudara-saudara, saya mau mengatakan kalau kita membantu orang, menyumbang orang, marilah kita seringkali kita sebut NN, no name, nggak usah pakai nama lah, ya. Ananias dan Sapira itu dihukum sampai mati. Kenapa? Karena dia menolong, dia membantu, tetapi dia ingin diketahui orang banyak. Itu tidak benar menurut Alkitab. Ya, kita mengasihi dengan perbuatan tanpa peduli apakah orang lain tahu atau tidak. Tidak perlu mencari-cari perhatian, tidak perlu menceritakan pekerjaan yang telah kita lakukan di gereja. Cukup Tuhan yang mengetahui. Nah, saya mau mengatakan ini penting karena apa? Ada bahaya besar dalam dunia yang sekarang ini, ya, di mana begitu mudahnya media sosial, orang berlomba-lomba untuk selfie, lalu godaannya adalah apa? Memberitahukan, menguar-uarkan, ya, kepada banyak orang tentang kebaikan, kehebatan, tentang pelayanan di gereja, tentang bantuan sosial yang diberikan dan lain sebagainya. Ya. Ini sangat bahaya. Karena apa? Karena itu tidak berkenan pada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Ananias dan Sapira. Ya. Jadi saya mau mengajak, mari kalau kita mengasihi dengan cara membantu orang, tidak perlu ada orang yang tahu. Tidak perlu. Ya, diam-diam aja. Itu jauh lebih baik. Karena apa yang disampaikan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Itu dalam khotbah di bukit, salah satu bagian. Ya. Jadi pelayanan kita, kebaikan kita, kehebatan kita tidak perlu kita siar-siarkan ke banyak orang, ya. Jadi kita siarkan kemana-mana seolah-olah kita hebat. Tidak. Yang hebat cuma satu, yaitu Tuhan dalam hidup kita,
Nah, yang kedua, mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran ini artinya apa? Kita diingatkan Tuhan supaya apa? Terus menjadi orang yang murah hati. Ya, Tuhan memerintahkan kita menjadi orang yang murah hati. Ya. Tetapi kalau kita murah hati itu, kita harus punya alasan yang benar menurut firman Tuhan. Ya. Kalau saudara cuma bermurah hati hanya kepada orang-orang yang nurut sama saudara, kalau saudara hanya bermurah hati kepada orang-orang yang bisa membalas budi saudara, ataukah saudara bermurah hati kepada orang-orang yang bisa menghargai dan menghormati saudara, ya, atau saudara murah hati karena saudara ingin dipuji dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ya, perbuatan memang mengasihi, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Pertanyaannya, renungan kita adalah apakah kita masih bisa bermurah hati kepada saudara-saudara yang tidak kita kenal? Apakah kita masih bermurah hati kepada orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan saya? Apakah kita bisa memurah hati kepada orang-orang yang katakanlah tidak pernah memberikan kata terima kasih pada kita? Apakah kita bisa murah hati kepada orang-orang yang mungkin menyinggung kita, perasaan kita? Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa apakah kita bisa murah hati kepada orang yang menjadi musuh kita? Sebab di Alkitab ada, kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ini kata-kata Tuhan, kata-kata kebenaran. Jadi kalau kita cuma sekedar mengasihi murah hati pada orang yang bisa menghormati kita, itu mudah. Karena di dalam hati kita ada motivasi yang salah di mata Tuhan. Ya. Kalau kita masih bisa murah hati pada orang-orang yang bisa memuji kita, itu gampang. Karena kita memang motivasinya mau punya pujian. Dan itu sebetulnya salah di mata Tuhan. Itu tidak benar, tidak dalam kebenaran. Ya. Jadi saya mau mengatakan itu. Itu sebabnya kenapa dikatakan di Alkitab bahwa kita memang tidak perlu murah hati hanya untuk pamrih. Ya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu prinsip kita. Kita murah hati di situ. Berbahagialah, kata Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang murah hati karena dia akan beroleh kemurahan dari Allah. Ya. Jadi jangan ada motivasi kita mencuri kemuliaan Allah di situ. Sebab ketika kita murah hati hanya kepada orang-orang yang mau memuji kita, kita sebenarnya mencuri kemuliaan Allah. Karena pujiannya harus hanya pada Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa dapat kemurahan dari Tuhan hidup ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu apa? Saya mau mengatakan mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran ini adalah apa? Kita selalu dimanapun juga menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Artinya kita menciptakan perdamaian. Perdamaian ini sangat penting dengan sesama, sangat berharga. Ya. Bahkan jikalau kita disalah mengerti atau diberlakukan nggak adil, kita tetap berusaha sebisa-bisanya untuk menjaga perdamaian. Jika kita menyakiti perasaan orang lain, kita mungkin hanya perlu minta maaf, tapi itu harus tulus. Ya. Tapi kalau saudara minta maafnya seperti ini ya, oh saya minta maaf, ya ternyata kamu salah paham, ini tetap menyalahkan orang itu, belum tulus. Orang yang tulus itu mestinya kata-katanya adalah, saya minta maaf ya, barangkali kata-kata saya membuat kamu sakit hati, saya mohon maaf. Ya, kalau kita minta maaf, ternyata kamu salah paham. Nah, ini berarti kita menyudutkan orang itu, bukan permintaan maaf yang tulus. Ya. Perdamaian ini juga penting buat pernikahan. Suami istri tidak boleh berpura-pura akur dan saling mencinta berpuluh-puluh tahun di depan orang. Kita ingat beberapa hari bulan terakhir ini ada rame, ada orang-orang yang terkenal yang ternyata menikah tapi sudah sekian puluh tahun tidak saling akur. Ya, sampai akhirnya ribut di media sosial. Ada ya di situ. Jadi kita tidak boleh saling mencaci, saling bicara yang jelek, apalagi di media sosial sampai dibuka kemana-mana. Ya, bahkan juga kalaupun ada kekerasan di rumah tangga, kita tidak perlu menciptakan itu. Ya,
Sebaliknya, jika orang lain menyakiti kita, mari kita belajar mengampuni dengan rela. Ya. Kita membuang rasa sakit hati kita seperti Kristus. Karena ketika kita melakukan ini, kita tidak mengalami kerugian. Tidak. Tetapi justru ketika orang lain menyakiti kita dan kita kemudian mendendam, itu malah merusak persahabatan kita dan saudara-saudara kita, dan juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu nggak berkenan pada Tuhan. Ya, Tuhan mengatakan kita salah di situ. Ingat, Yesus disalib, ya, disakiti oleh masyarakat, tapi dia belajar mengampuni dengan rela di atas kayu salib. Ya. Justru kalau kita tidak bisa melakukan hal seperti ini, kita mau membalas, kita malah rugi. Ya. Kita membuktikan bahwa dengan kita mengampuni secara tulus, maka kita pun akan bisa berdoa juga tentang orang yang menyakiti kita. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti apa yang dilakukan. Jadi itu yang harus dilakukan dalam menciptakan perdamaian. Ya. Dalam menciptakan perdamaian pun juga, kalau kita memuji orang itu harus tulus. Ya. Jangan kita muji di depan orang, tapi di belakang kita ceritain habis-habisan secara negatif. Itu namanya munafik. Pujian bukan hanya untuk menyanjung saja. Pujian bukan sekedar basa-basi, bukan. Tapi pujian itu adalah sebuah kesempatan yang baik untuk membangun perdamaian satu dengan yang lainnya. Damai itu indah. Ini penting. Ya, jadi saya mengingatkan, itu yang benar. Kalau di luar itu salah kita nanti. Dan yang terakhir saya mau mengatakan, dalam kita mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran, itu berarti apa? Kita mesti belajar untuk berkorban, mengorbankan keinginan diri sendiri. Ya. Jadi jika kita menerima hak istimewa dari Tuhan, ya, maka kasihnya itu Tuhan pada kita tulus, dan kita lihat bahwa Tuhan itu tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi bagi kita sebagai umat yang berdosa. Jadi kita pun juga harus belajar begitu ketika kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Dalam kasih ini kita mesti belajar untuk mengorbankan kepentingan diri sendiri, keinginan sendiri. Ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan ini tanpa pengorbanan. Kalau tanpa pengorbanan itu, maka sebetulnya bukan kasih. Itu lebih cocok ke balas jasa. Itu lebih cocok ke transaksional, transaksi. Saya memberi, kamu mesti memberi juga, transaksional. Atau prinsip doudes, tidak ada pengorbanan. Saya mau kasih, tapi kasih lebih banyak pada kita. Jadi jangan sampai ya, kita mengorbankan. Kalau misalnya ini contoh yang paling jelas di gereja, kalau kita menjadi katakanlah usher yang menerima tamu di gereja, yang melayani, lalu kemudian ada orang mau masuk gereja, jangan sampai kita tergoda, kita mencadangkan tempat duduk terbaik untuk keluarga kita. Tidak. Kalau perlu kita ngalah, kita berkorban, ya, gitu loh. Atau kalau kita melayani Tuhan, jangan kita cuma mau melayani di tempat yang enak, yang tidak ada pengorbanan. Di tempat pelayanan yang tidak terlalu enak, di tugas-tugas yang mungkin kita nggak suka, disitulah justru kita menunjukkan kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Ya, sebab sekali lagi kalau kasih tanpa pengorbanan itu adalah transaksional. Jadi mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran, itu yang saya sampaikan. Ada 4 hal yang saya ingatkan pada saudara-saudara. Ya, yang pertama tadi saya mau mengatakan tentang bagaimana kalau kita mengasihi itu atau membantu orang, nolong orang, jangan ada orang yang tahulah, pakai NN saja. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kalau kita misalnya selalu menjadi orang murah hati, belajar murah hati, karena Allah itu murah hati. Ya, jangan kita murah hati pada orang yang kita kenal, murah hatilah juga pada musuh kita kalau perlu. Memang itu kata Tuhan pada kita, karena orang yang mau murah hati akan
beroleh kemurahan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita menciptakan perdamaian dimanapun kita berada. Dan yang keempat, kasih itu harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan dari saudara, entah apapun yang saudara lakukan, menolong orang, murah hati, melayani Tuhan, apapun juga, bukan kasih, tapi transaksional. Ya, ada udang di balik batu. Tetapi dengan mengorbankan diri seperti Yesus salib, kita melihat ternyata Yesus mengalami kebahagiaan. Kenapa? Tuhanlah yang membalas semuanya. Kasih adalah harta yang paling berharga. Jika kita menunjukkan kasih dengan perbuatan dan kebenaran, orang-orang bisa mengenali siapa sesungguhnya mengikuti Yesus dan meniru Tuhan yang adalah sumber kasih. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika kita tidak punya kasih, kita bukan apa-apa. Kita nol. Nah, kiranya kita semua bisa terus menunjukkan kasih. Ya, bukan ngomong doang, tapi harus dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya apa? Jangan sampai kita mengasihi, kita memang mengasihi, tapi salah di mata Tuhan. Amin.